Hello, this time I will try my best to train my brain. Jadi menindaklanjuti video sebelumnya yang pernah saya buat. Jadi walaupun nantinya kalian akan menggunakan satu framework spesifik yaitu Unity, sebenarnya yang juga tidak kalah penting adalah gagasan dari game itu sendiri. Tidak menjadi soal kalau misalnya kalian masih meniru gitu game tertentu, nggak apa-apa. Yang lebih menantang adalah bagaimana kalian melakukan proses pemrogramannya. Nah, itu kan sesuatu yang besar tuh. Jadi kita coba perkecil aja persoalannya atau langkah menuju ke sana. So, I'm going to demonstrate you how I would train myself to develop a game. Walaupun sebetulnya ini rada beda ya, seperti apa yang saya pernah tampilkan pada video sebelumnya. Misalnya yang waktu saya yang semacam RPG gitu. Kalau itu waktu itu saya Create.js. Cuma kalau yang sekarang di video ini adalah P5.js. Sebenarnya tadi sebelum saya membuat video ini saya coba nyari-nyari juga apa aja sih alternatif daripada Create.js. Create.js yang sebenarnya sudah relatif tertinggal gitu. Kayaknya udah berhenti tuh dikembangkan. Udah banyak juga di sini. Tadi juga saya udah coba Phaser ini ya. Lihat, oh lumayan banyak ya. Tapi kalau kita perhatikan ada bahasa yang agak asing bagi saya sebagai yang pernah mengembangkan di JavaScript ya. Cara mereka menulis sintaksnya. Kemudian hasilnya kalau menurut dia adalah seperti itu ya. Ini tampilannya. Belum saya coba, lalu saya coba cara yang lain yaitu Pixie.js. Jadi kalau kalian bisa melihat, saya seringnya di JS, tapi target kalian sebetulnya ya grade 11 itu adalah C#. Ada constraint tertentu untuk ngulik C# ya. Kalau terpaksa harus pakai Unity, laptop saya ya gitu deh. Tidak terlalu nyaman ya untuk C#. Kalau harus dibuka si Unity-nya sambil membuka program yang lain. Jadi sementara ini aja dulu ya. Nah, yang saya masih ingat, salah satu yang bisa saya kasih referensi adalah P5.js. Ini menjadi salah satu yang relatif simple atau sederhana, karena di dalamnya kita hanya berfokus pada bagaimana apa yang P5.js ini sediakan sebagai misalnya frame gitu. Frame itu kalau game tembak-tembakan ada FPS, frame per second. Seberapa halus, semakin gede semakin halus gitu kan. Nah, di sini nanti kita akan coba demonstrasikan maksudnya si P5.js ini menggunakan frame itu gimana ya. So ini berarti kita disclaimer ya, barusan saya udah nyoba sekali, cuman nggak saya selesaiin. Lanjut aja, kita rekam sekarang. Sebelum kita mulai, kita membuat dulu foldernya di HTTP. Kalau saya biar sekalian dibuka di localhost ya. So here we're gonna make directory iseng1. Nah, lalu masuk iseng1. Nah, di dalamnya ada apa? Ada nggak? Tidak ada. Oke. Sekarang kita akan membuat
file HTML utama yang lumrah dinamai index.html, tapi kita bikin dulu. Udah. Terus kita pura-puranya di sini ya. Kalau HTML biasanya apa? Tagnya apa aja? Harus ingat nih. Udah. HTML, lalu kita kasih kepala dan juga badan. Jadi lama sekali tuan. Set. And ready. Kita lihat hasilnya. Tentu dia kosong. Satu ya. Ini. Nah, menurut panduan dari P5.js, kita harus memasukkan script yang memang sudah disediakan dari websitenya, di download. Cuma dalam rangka bisa sih di download nih yang lengkap ya, P5.js yang kiri. Saya meyakini framework lain juga akan ada versi lengkap dan versi minimum ya. Yang kanan barusan saya nyoba yang minimum, cuma ada yang aneh, jadi kayaknya mah harus yang lengkap ini si P5.js. Kita coba masukin aja ke yang tadi. Kalau untuk memasukkan JavaScript itu seperti yang sudah kalian pelajari hari ini bersama Bu Justin ya. Nah, ini daripada kita download, kita load dari internet langsung, yaitu ini. Nah, ya, harusnya sih berhasil. Kemudian ada satu lagi, yaitu JavaScript yang memang kita code sekarang. Inti lah, yes, ya kan? Kemudian kita bikin si file inti itu. Inti. Kita buka di sini si file yang kosong itu. Nah, di sini menurut P5.js ada fungsi utama yang harus ada. Ada dua. Yang pertama itu saya taunya dari jadi ada tutorial gitu di framework ya, di websitenya. Jadi di framework yang kalian coba semacam shopping gitu, coba pilih-pilih apakah itu mau JavaScript juga seperti saya atau mau langsung yang C#. Mestinya mah ada tutorial itu mencirikan framework tersebut dikelola dengan baik, dengan layak gitu oleh beberapa orang atau satu orang malahan, sehingga orang yang ingin mengembangkan itu bisa try stuff, bisa nyobain lah sesuatu gitu. Nah, yang saya maksud tadi adalah ini dua, ada setup sama draw. Ininya mah kita tinggal masukin aja. Oke. Set. Apa nih? Ini supaya lebih pasti kita coba paksa backgroundnya menjadi warna merah kan? Red, green, blue. Ini harusnya langsung berhasil. Set. Nah, that's what I'm talking about. Jadi salah satu framework yang saya mudah pahami secara pribadi itu adalah tentang bagaimana kita menggambar ke dalam kanvas. Jadi gamenya
tidak seperti secanggih Roblox gitu ya atau macam-macam. Udah aja gambar 2 dimensi, gimana kita berinteraksi di kanvas tersebut. Kanvasnya sendiri kan sebenarnya adalah teknologi HTML5 ya. Terlepas dari bahwa HTML5 itu masih digunakan oleh orang-orang atau enggak, kan sekarang mobile ya, permainan peperangannya adalah di mobile. Saya mengabaikan itu, biarin aja. Sekarang yang jadi prioritas adalah gimana caranya kita berlatih logikanya ya. Oke, ini udah kita buat 400 ke panjang dan lebar. Kemudian yang paling gampang adalah kita bikin circle supaya mudah dipahami. Kita tutup aja yang saya tahap. Set. Circle. Kadang-kadang kalau saya nggak tahu ada berapa parameter yang harus saya isi, itu kadang-kadang ngasal aja. Oh benar nggak? Ada 4 parameter. Oke, tidak ada masalah. Kalau kita kurangin cuma 1 parameter, nah nih berarti ini mungkin XY. Satu-satunya cara untuk melihat emangnya harusnya gimana si metode circle itu, ya emang harus baca dokumentasinya. Ini mah berhubung saya udah pernah tahu aja gitu. Nah, sekarang kita coba 0, 0, and harusnya dia ada di ujung atas kiri. Oke, bayang. Nah, gambar itu menggambar gininya aja, saya pikir ini sangat satisfying. Jadi kita langsung melihat hasilnya. Jarak antara kecanggihan framework dengan kemudahan para pemula itu biasanya bisa memperlebar berapa banyak orang yang kemudian akan menggunakan framework tertentu. Tapi kalau misalnya udah canggih, tapi learning curve-nya atau bagi beginners itu tidak friendly, ya berarti memang didesain bukan untuk beginner atau memang sulit aja si frameworknya. Oke, kita kembalikan ke tengah ya. Kalau ke tengah berarti karena kita 400 tadi ke bawah dan ke pinggirnya bagi 2 aja kan, X dan Y. Gedenya 100, kita kecilin jadi 20. Set. Kemudian yang juga tidak kalah satisfying adalah kita coba gerakan langsung. Nah, ini cara menggerakkannya tidak seperti aplikasi game development yang untuk anak SMA ke bawah, yang mana langsung ditempelin behaviornya. Tahun kemarin itu saya megang kelas 5 itu ngasih game J-Develop, aplikasi J-Develop itu langsung ngasih behavior langsung, tidak ada pemrograman seperti yang ada di atas kiri. Nah, ini kiri nih yang ada di sini, tidak ada itu. Nah, letak perbedaan atau kesulitan daripada mereka yang SMK ke atas itu ya kita membuat logikanya sendiri. Nah, ya udahlah, kita gitu aja daripada yang langsung jadi. Bukan berarti salah, tapi lebih kepada sedalam apa kita melakukan pemrograman. Kemudian kita gerakan ya. Kalau saya biasanya ngeceknya kita ngekor atau pakai punya si si Google Chrome Console yang ada di kanan ini. Saya kan pakai Chromium. Ini aja
variabel y. Kemudian karena kita mau ngekor sama frame, jadi y-nya harus menjadi frame count. Jadi ada perhitungan. Dari mana saya tahu ini? Karena udah pernah pakai. Jadi kalau kaliannya nggak lihat-lihat dokumentasi, memang ada ripuh gitu, karena kita nggak tahu vocabulary. Bukan hanya vocabulary-nya nggak tahu, tapi variabelnya yang built-in-nya kita nggak tahu gitu. Ini kita bikin 30 supaya tidak terlalu cepat ya. Kemudian coba aja langsung. Sekarang jangan gini. Y tambah 1 itu aja ya. Kemudian ya, supaya dia bergerak maka dia ditambah Y. Supaya enggak, jadi kan ini X, ini Y aslinya, terus ditambah Y yang baru. Y yang baru pertamanya 0. Setiap kali si P5JS itu melakukan fungsi draw, Y-nya ditambah 1. Biar lebih yakin kita verbose atau kita ucapkan si Y ini ke konsol. Bener nggak nih? Oke, perhatikan. Di sebelah kepala saya itu ada angka yang bergerak dan bolanya juga turun. Ini melakukan gini doang sebenarnya bisa menambah inspirasi akan menjadi game seperti apa sih game 2 dimensi yang yang kentang ini. Apakah kalian akan memainkan pergerakan bolanya atau gimana? Kan itu mah tergantung imajinasi. Tapi memulai dari sininya aja kan. Misalnya orang yang sama sekali nggak tahu liar gitu harus gimana? Malah cuma ngegerakin gini doang, animasi yang bahkan di Scratch juga bisa ditempuh, bisa dicapai gitu. Nah di sini baru kita benar-benar asah kita mau ngapain. Memang kalau belum terbiasa memindahkan dari imajinasi ke code agak susah. Satu-satunya cara adalah dengan berlatih. Oke, sekarang game yang saya kepikiran tanpa mengotret di kertas itu adalah kita gimana caranya memberhentikan lingkaran ini pada garis yang saya inginkan. Ya. Jadi kita bikin garis dulu. Akan bikin garis dulu lah. Membuat garis. Nih. Misalnya dari X-nya 0, terus di sekitar 250 Y-nya. Titik pertama, titik yang kedua adalah paling kanan yaitu 400 and tingginya tetap sama. Ya, save dan lihat hasilnya ada ya. Nah, game yang saya mau buat itu harus baru mendapatkan skor kalau dia berhenti pada garis itu. Rasanya langsung hilang kan setelah dia turun ke bawah. Jadi kita kasih logika, kita update logika yang ini, pergerakan atau perintah yang menggambar lingkaran yang kemudian dia menjadi bergerak, itu kita update dengan logika tertentu. So kalau Y-nya apa ya? Bagi 200. Kalau Y-nya udah 200, selama Y-nya kurang dari 200 ya masih. Kan kita bergerak pertamanya itu di sini. Di 400 kan bagi 2. Selama dia Y yang baru atau yang membuat dia bertambah itu kurang dari 200,
maka dia terus senantiasa bergerak ya. Kalau enggak, kita paksa dia kembali ke atas. So enggak? Nah, itu pergerakan selambat itu karena y-nya cuma ditambah 1. Oke. Karena dia belum ke atas, maka kita terus kembali ke sana. Jadi y-nya minus, ya nggak sih? Kan terus ke atas kan? Set. Oke, udah benar. Jadi dia akan selalu berulang. Garisnya benar. Sekarang kita terima atau dengarkan atau apa, gimana istilahnya, kita coba tunggu. Kita tunggu, kita bikin aplikasi ini atau game ini menunggu key press atau pencetan tombol ya. Nah, si P5JS itu punya juga, ada yang memang udah built-in, sudah dikasih gitu, tinggal dipakai. Kita buktikan apakah si key press ini berfungsi atau enggak. Ini aja ya. Jadi tombol apapun harus keluar konsol, kata-kata pada konsol di bawah kanan pada layar ini. Set, tuh ada. Nah, nggak ketahuan dong kalau kita mencet apapun keluarnya kayak gitu. Nah, itu teh kalau saya nggak keliru, kita bisa panggil parameter events yang pada aslinya dia disembunyikan gitu. Sini event, kita ganti jadi e doang. Set, kita save, kita buka. Ini, nah tuh udah ada. Jadi kita langsung ketahuan huruf apa atau tombol apa yang ditekan ya. Nah, kemudian kita kasih keterangan sedikit aja. Space bar di X-nya 100. Jangan deh yang di tengah ya. 100 bagi 2, Y-nya 100. Mudah-mudahan dia ada di tengah atas. Benar nggak? Oke, spacebar-nya benar. Perintahnya udah ada. Kemudian nah sekarang karena kita udah tahu cara nerima key press-nya, tinggal kita saring kan. Now we're gonna filter out with logic. Kalau events apa tadi? Saya lupa. Code. Nih yang ini nih. Set. Code-nya adalah kan sama nggak ya kalau C# cara bikin if-nya? If tombolnya adalah space, maka something ya. Kalau tidak, something else. Tadi saya nemu cara memberhentikan itu ada caranya. Sekarang kalau misalnya kita tidak memencet space, maka kita paksa si halaman HTML ini di reload aja ya. Kita sederhanakan. Application reload alias di refresh F5 kan. Tapi kalau pencet space, kita coba kita mulai filter, bukan filter lah. Kita tagih sesuai nggak dengan garis, ya nggak sih? Dan kita lihat ke atas nih, garisnya letaknya ada pada tingginya ya, yaitu 250 kan? Enggak, ini kan yang pertama 1, 2, 3, 4. XY. Kalau pelajaran SMP kan titik itu garis itu adalah dari titik ke titik. Nah,
membuat atau fungsi lain pada P5JS ada 4 parameter x, y, x. Tidak terlalu sulit. Console log, terus kita keluarkan yang kita inginkan 250, tapi kita coba bandingkan, maksudnya kita lihat nilai dari posisi Y sekarang. Mungkin nanti ada kekeliruan sedikit dari Y-nya, tapi kita coba lihat ya. Set G9 ya. Di situ 200 itu turun. Sebentar, bagaimana kalau kita ubah Y? Supaya angkanya mudah dicerna nih. Ya udah, kita coba ubah ini jadi 0. Set. Kita sementara tutup dulu ya. Ini masih dan selalu mulai dari atas. See that? Kalau yang tadi yang pertama kita mulai dari 400/2 yang adalah di area tengah itu. Tapi kalau sekarang kalau saya refresh, dia akan selalu dari atas. You see the difference? Ya kan? Nah, berarti kita perbaiki yang ini, yang logika. Kalau Y-nya dari 0, oke, masih kurang daripada 400, ya enggak? Selama dia masih kurang dari 400, maka bergeraklah, gambarlah lingkaran, tapi dengan Y yang senantiasa berubah. Yang ini, set, tuh. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 400, yang artinya adalah sudah ke bawah, Y-nya, tolong kembalikan ke atas lagi. Benar nggak? Nah, melatih itu teh harus sering sih. Kalau kitanya juga jarang. Oke, sama ya bentuknya. Kita mengubah sedikit logika yang tadi. Nah, sehingga kalau saya pencet spacebar, angkanya tidak terlalu jauh tuh. 250 yang kita cari. Angka yang terakhir itu yang Y terkini, yang terupdate Y. Nah, dari mana game ini menang? Ya, Y-nya jangan terlalu jauh dari 250 kan? Supaya artinya kan besar selingkarannya. Tadi teh berapa? 20 kan? Nah, ini 20 circle yang parameter yang terakhir paling kanan 20. Jadi kita bolehkan si player untuk tetap mendapatkan skor selama tidak terlalu jauh dari 250 ditambah 20 atau 250 dikurangi 20. Kalau saya nggak keliru cara berpikirnya ya. Misalnya di sini, hup, itu kan sudah 249. Masih boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di sini nggak boleh, kalah, menang. Nah, jadi ada batasnya gitu maksudnya. So, see that. Kalau jarak antara jarak antara 250 dengan Y, atau selisih bukan jarak, itu masih bisa diterima di bawah 20, berarti menang. Ya enggak? Boleh.
Tapi kalau udah lebih daripada 20 terlarang, kalah nih. So error, ngok, kalah ya. Dan dia tetap bergerak, semuanya tetap bergerak. Tapi kalau udah bener, kita berhentikan. No loop. Nah ini mah karena saya udah tahu cara ngeberhentiinnya. Yang jadi persoalan sekarang adalah di dalam matematika itu ada istilah absolut. Jadi walaupun dia dioperasikan sebagai selisih kayak gini, absolut itu menampung angka yang selalu positif. Jadi mau dikurangi berapapun, misalnya, mau dikombinasikan angka positif dengan negatif yang berapapun, hasilnya selalu positif. Maksudnya si garis itu kan, kalau garis yang ini nih, kalau belum nyampe ke kena si bagian paling bawah dari lingkarannya, kan dia berarti masih belum nyampe 250. Tapi kalau udah lewat daripada garisnya bisa lebih dari 250. Mungkin saya rada jelek menjelaskannya, tapi kita perhatikan sekali lagi. Masih itu yang lihat angka kanan. Nah, jadi ada threshold atau semacam batas toleransi lah, ya. Nah, di mana kita mengaplikasikan si absolute itu di sini. Nanti kalau kalian punya ide sendiri, game sendiri, ya tidak mesti pakai absolute sih, silakan aja. Math.abs itu dari JavaScript, library yang sudah built-in dari sononya. Jadi kalau kita pakai itu di situ, mau berapapun asalkan dia positif 20, biar lebih mudah kalian ngerti deh, gini deh. Nah, sesuatu yang minus dengan 250 kan bisa aja tetap jadi minus gitu. Tapi karena dia absolute, jadi dianggap positif. Mudah-mudahan bener nih, sesuai dengan percobaan pertama saya tadi. Masih belum boleh. Oke, ini terlalu banyak berarti, karena kena aja belum. Oke, kita coba kurangi ya, jangan 20. Agak ragu-ragu sebetulnya angkanya. Belum bisa. Kalau udah dapat skor berarti harusnya berhenti kan. Nah, kalau udah gitu baru kena. Ini baru kita catat nih, misalnya kalian mau bikin skor di sini, ya tinggal aja skor sama dengan skor tambah 1, skor diubah menjadi dirinya sendiri tambah 1. Tapi karena variabel skornya saya nggak pernah bikin, jadi that's for another time. Kemudian supaya gamenya lebih asoy, kita mainkan variabel y-nya, jangan biarkan polos. Cuma kecepatannya cuma 1, kita membahasakannya itu kecepatan, padahal itu mah cuma pertambahan aja kan, yang plus 1 ini. Enggak, bagaimana kalau kita ubah atau kita pindahkan ini menjadi speednya biarkan 1 dulu. Tapi kalau udah berganti dari bawah kembali ke atas, kita ganti speednya kurang. Oke, resetnya di sini kan kembali ke atas, yang ini kembali ke atas, tapi speednya kita acak.
menjadi something in between 10, dari 0 sampai apa? Dari 0 sampai 10. Itu biar kita bulatkan, karena kalau random gitu doang teh langsung angkanya float. Bisa juga sih, cuma sih nggak mau nyoba aja. Next, kalau ke atas teh round, kalau ke bawah, pembulatan ke bawah itu floor, itu kan? Mana ya? Tahu sih. Set, kita lihat speednya dulu ya. Ini speednya 1. Harusnya berubah nih. Nah, ini berubah. Gimana kalau dari awalnya juga udah diacak? Nah, itu berubah tuh. Oke, bisa ya. Sebenarnya mau udah berfungsi ini. Tutup, kita pindahkan ke sini supaya dari awalnya juga udah kayak gitu. Jadi yang bisa diacak itu tidak hanya buletannya, letak line juga kan kita bisa acak juga tuh supaya lebih bahaya tuh. Soalnya ada 0, berarti kalau berhenti buletannya di atas itu kan, nanti kita harus tambah itu at the very least. Speednya itu kemudian let's do the same thing. 1. Udah, apa lagi? Itunya udah bergerak bebas, garisnya juga kita bisa atur kalau mau. Ini 250. Tapi kalau ini berubah kan berarti bawahnya yang tadi 250 juga should be change. Jadi sampai nggak, kita perlu transfer ini dari 250 sebagai angka ke variabel. Tapi silakanlah itu kalian coba aja sendiri. Udah, coba. Oke, tuh. Satu lagi saya lupa, kita ucapan selamat, berarti kan X selamat ada di tengah sana ya. Terus giniin. Oke, harus pakai spacebar kan? Belum. Kalah. Kita menangin, head. Stop. Nah, tapi nggak ada tulisannya, gimana ya? Harusnya ada yang teks ini, tapi keburu berhenti kayaknya sih animasinya. Ya, pokoknya begitulah. Untuk menciptakan sebuah game harus dari yang kecil-kecil dulu aja. Nanti letak atau charm daripada gagasan kalian atau sesuatu yang membuat ide kalian itu menarik itu sebenarnya mah dari mekanik gamenya. Ya tentu ketertarikan terhadap game kan bukan hanya mekanik ya, ada visual segala macam, tapi sebagai pemrogram mah mekanik sih harusnya yang kalian pikirkan. Ya, that's it for now. Kemudian bisa memberikan gambaran apa artinya ngulik framework itu. Saya yang masih penasaran ngulik 3JS. Karena dia 3 dimensi, termasuk kelemahan saya 3 dimensi itu. Banyak nih yang bisa kita coba. Bisa nggak kita ngulik-ngulik
bukan sekedar melukis kayak tadi ya, tapi emang bener-bener interaksi. Nah ini saya juga, kita coba supaya lebih efektif waktunya kalian, jadi saya coba sekalian nyari yang C# ya. Bye, I hope you enjoy.